Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-192. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni itu pun kemudian berjongkok pada lutut-lututnya. Sejenak kemudian tiba-tiba saja ia melenting tinggi dan mulailah ia berlatih. Mula-mula gerakannya tidak begitu cepat, sekedar untuk memanaskan badannya. Tetapi semakin lama gerakan itu menjadi semakin lincah. Seperti kijang ia berloncat-loncatan sambil mengayun-ayunkan tangannya. Setiap kali disentuhnya ujung-ujung perdu yang sudah ditandainya, semakin lama semakin cepat, sehingga sesaat kemudian gerakannya hampir-hampir tidak dapat diikuti dengan mata. Sekali ia meloncat ke depan, namun tiba-tiba ia sudah meluncur surut, berputar, melenting dan menggeliat. Ketika tubuh Mahesa Agni telah dibasahi oleh keringatnya yang hangat, maka ia pun memperlambat gerakannya. Namun dalam pada itu, gerakannya yang semakin lambat itu tampak menjadi semakin tangguh dan kuat. Kini ia tidak melatih kecepatan bergerak, tetapi ia ingin melatih kekuatan tenaganya. Pada saat ia menerima aji tertinggi dari perguruannya, ia sudah mampu menghantam hancur batu padas. Tetapi kini kekuatannya telah bertambah-tambah. Tidak saja batu padas dan batu hitam, bahkan batang-batang kayu yang masih berdiri tegak itu akan berguncang oleh sentuhan tangannya. Demikianlah, maka sesaat kemudian maka hutan kecil di tengah-tengah rawa-rawa itu menjadi seolah-olah dihantam oleh badai yang keras. Dari kejauhan akan tampak daun-daunnya bergetar seperti diguncang oleh angin perhara. Dengan dahsyatnya Mahesa Agni meloncat dari sebatang pohon ke batang yang lain. Pohon-pohon yang cukup besar itu dipukulnya berganti-ganti, sehingga pohon-pohon itu tergetar. Daun-daunnya yang mulai menguning berguguran jatuh di tanah. Bahkan kemudian cabang-cabangnya yang mulai mengering pun terdengar berderak-derak patah. Tetapi tiba-tiba Mahesa Agni itu terloncat. Ia berdiri tegak seperti patung. Matanya tiba-tiba seolah-olah menyala ketika ia melihat seseorang tanpa diketahuinya telah berdiri beberapa langkah daripadanya. Alangkah dahsyatnya! Terdengar orang itu berkata kepada Mahesa Agni yang masih berdiri tegak di tempatnya. Matanya kini bagaikan menyala. Tiba-tiba detak jantungnya seolah-olah menjadi berlipat ganda memukul dinding dadanya. Kau! Terdengar Mahesa Agni menggeram. Iya, aku datang kepadamu, Agni. Mulut Mahesa Agni tiba-tiba mengatup rapat-rapat. Terdengar giginya gemetar. Apakah kau akan membunuhku? Apakah aku sekarang mampu melakukannya? Mahesa Agni terdiam sejenak. Dilihatnya orang itu dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya. Beberapa waktu yang lampau, ia sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Tetapi kini ia telah berubah. Sejak ia berada di pengasingan ini,
ia merasa bahwa ilmunya telah bertambah maju. Meskipun demikian, ia masih belum berani meyakini dirinya bahwa ia sudah dapat menyamai Kebu Sindet. Karena itu maka ia pun masih belum yakin bahwa ia dapat menyamai orang yang dengan tanpa disangka-sangkanya telah berdiri di hadapannya. Bagaimana Agni? Apakah aku masih mampu melakukannya? Mahesa Agni menggeram. Ia merasa bahwa pertanyaan itu semata-mata untuk menghinanya. Bagaimanapun juga orang itu adalah seseorang yang tidak kalah dahsyatnya dari Kebu Sindet sendiri. Dan apapun yang pernah dilakukannya dan terjadi atas diri orang itu, namun Mahesa Agni masih merasakan sikap yang berbahaya baginya. Tetapi Mahesa Agni telah bertekad untuk keluar dari rawa-rawa itu dengan cara yang akan mengejutkan Kebu Sindet. Karena itu, maka sudah barang tentu ia tidak akan dengan sukarela menyerahkan kepalanya kepada orang yang sangat dibencinya itu, apapun yang sudah diperbuatnya. Apakah yang kau kehendaki sekarang? Bertanya Mahesa Agni. Apakah kau masih belum puas melihat aku berada di sarang iblis ini? Meskipun aku tidak pasti, tetapi aku mendengar sedikit banyak tentang kau dan Kebu Sindet. Percakapan-percakapan yang aku dengar dan kenyataan yang aku lihat. Apakah kau masih menganggap aku sebagai barang yang sangat berharga untuk kau perebutkan? Kenapa kau tidak datang menemui Kebu Sindet langsung? Mungkin kau pernah mendengar percakapan Kuda Sempana dan Kebu Sindet, mungkin dari orang lain. Bagaimana tanggapanmu sekarang tentang diriku? Apakah sekian lama kau di sini, maka kau tidak lagi dapat melihat sesuatu di luar daerah rawa-rawa ini? Mahesa Agni tidak segera menjawab, tetapi sekali lagi direnunginya, laki-laki itu terasa suatu perbedaan yang dalam terpancar dari wajah orang itu daripada wajahnya yang pernah dikenalnya dahulu. Namun demikian terbersit suatu pertanyaan di dalam dirinya. Apakah aku telah benar-benar berubah setelah aku terasing di daerah neraka yang memuakkan ini? Lalu katanya pula di dalam hatinya itu, aku memang merasa asing juga terhadap diriku sendiri. Bagaimana? Terdengar laki-laki itu bertanya pula. Mahesa Agni masih memandanginya dengan seksama. Semakin tajam ia memandang wajah orang itu, semakin terasa bahwa orang ini seolah-olah bukan orang yang pernah dikenalnya dahulu, meskipun wadaknya adalah wadak yang itu juga. Apakah kau tidak dapat mengenal aku lagi dengan baik? Bertanya orang itu pula. Mahesa Agni tidak mau berlama-lama diombang-ambingkan oleh perasaan dan keraguan-raguannya. Karena itu maka apapun yang pernah didengarnya tentang orang itu, namun ia akan mengambil sikap yang paling hati-hati. Ia harus menjaga dirinya baik-baik. Agni, berkata laki-laki itu, mungkin kau pernah mendengar serba sedikit tentang diriku, tetapi ternyata sekarang aku datang mencarimu. Anggaplah bahwa tidak ada suatu perubahan apapun tentang aku. Anggaplah seandainya kau pernah mendengar serba sedikit tentang aku, itu sama sekali tidak benar. Aku masih tetap ingin mendapatkan hadiah yang sebesar-besarnya dengan menemukanmu. Meskipun aku dapat berbuat seperti Kebu Sindet, menyembunyikan kau dan menuntut agar kau ditukar dengan harta benda. Meskipun setelah harta benda itu diterima, kau pasti akan dibunuhnya juga. Tetapi aku akan berbuat lain. Aku akan membebaskanmu. Aku akan menjadi seorang pahlawan. Dan aku akan mendapat harta yang aku kehendaki.
seperti yang diingini oleh Kepu Sindet. Bedanya, Kepu Sindet akan selalu dikejar-kejar oleh Aku Tunggul Ametung yang pasti tidak akan dapat kami kalahkan karena pusaka penggadanya yang gegirisi itu. Sedang aku akan disanjungnya sebagai seorang pahlawan yang telah membebaskan kau. Kesan di dalam hati Mahesa Agni tentang laki-laki itu segera larut seperti awan yang disapu angin kencang. Sekali lagi ia menggertakkan giginya. Terdengar ia menggerak. Licik, kau ternyata lebih licik dari Kepu Sindet. Apakah dengan demikian kau sangka aku tidak dapat berbicara dengan mulutku tentang engkau? Oh, jadi kau tidak akan berterima kasih kepadaku apabila aku berbuat demikian. Kau adalah sumber dari bencana ini. Laki-laki itu tertawa. Katanya, tetapi aku adalah pahlawan yang akan membebaskan kau dari bencana ini. Itulah kelicikanmu dan kau akan digantung karenanya. Laki-laki itu masih tertawa. Katanya kemudian, bagaimanakah kalau aku berhasil merebutmu dari tangan Kepu Sindet dalam keadaan yang tidak dikehendaki oleh Permaisuri dan Aku Tunggul Ametung? Maksudmu? Bertanya Mahesa Agni. Aku berkelahi dengan Kepu Sindet. Aku berhasil mengalahkannya. Tetapi sebelum ia lari, maka kau dibunuhnya lebih dahulu, sehingga aku tinggal dapat merebut mayatmu. Darah Mahesa Agni serasa mendidih mendengar jawaban itu. Tiba-tiba ia merenggangkan kakinya sambil bergumam. Bunuhlah kalau kau ingin membunuh Mahesa Agni. Aku sudah bersedia, tetapi aku tidak akan menyerahkan nyawaku seperti seekor kerbau di pembantaian. Bagus, kau sudah terlalu jauh maju. Apakah Kepu Sindet selama ini telah memberimu ilmunya yang hitam itu? Persetan dengan Kepu Sindet, seperti sikapku terhadapmu, aku akan bersikap serupa terhadap Kepu Sindet. Hei? Tiba-tiba laki-laki itu tertawa berkepanjangan. Sudah berapa lama kau berada di sini tanpa berbuat sesuatu, heh? Mahesa Agni terdiam sejenak. Terbayang apa yang selalu dilakukan di sarang iblis kemundungan ini. Berlutut dan tunduk dalam-dalam, menjatuhkan diri berguling-guling apabila ditampar pipinya. Jawabannya selalu tergagap ketakutan apabila dibentak oleh iblis itu. Tiba-tiba suaranya meledak. Tetapi itu bukan maksudku. Aku bukan pengecut yang sekedar menyembunyikan nyawa dengan mengorbankan harga diri. Oh, laki-laki itu mengerutkan keningnya. Bukan maksudmu sendiri. Lalu apakah itu maksud Kepu Sindet? Tidak. Lalu siapa? Sekali lagi Mahesa Agni terdiam, tetapi sorot matanya menjadi merah seperti saka. Itu bukan urusanmu. Ia menggeram. Sekarang kalau kau ingin membunuhku, lakukanlah. Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau masih juga keras kepala. Aku memberi kau kesempatan untuk memilih. Sebenarnya aku ingin menyerahkan kau dengan baik. Tetapi kau sudah mengancamku untuk membuka rahasia. Karena itu, maka pilihan itu menjadi tidak terlampau menyenangkan. Yang pertama, apabila kau tidak melawan, kau akan tetap hidup. Kau aku bawa kepada Permaisuri, tetapi dalam keadaan gaguh. Aku akan memilin lidahmu dan membuat kau tidak dapat berkata-kata untuk waktu yang agak lama. Maaf, itu adalah karena pokalmu sendiri. Yang kedua, apabila kau melawan, maka kau akan aku bunuh. Mayatmu lah yang akan aku bawa ke Tumapel. Tetapi itu akan lebih baik daripada tubuhmu menjadi makanan buaya-buaya kerdil di rawa-rawa itu.
Tubuh Mahesa Agni kemudian menggigil karena kemarahan yang sudah hampir tidak tertahankan lagi. Kebenciannya kepada orang itu telah mencapai puncaknya. Namun ia masih tetap sadar dengan siapa ia berhadapan. Karena itu, maka ia tidak mau berbuat tergesa-gesa. Ia harus berhati-hati sekali. Dadanya berdentangan ketika ia mendengar orang itu berkata, "Nah, Agni, manakah yang kau pilih di antara keduanya?" "Jangan banyak bicara lagi, Empu. Kalau kau ingin membunuh, cepatlah. Tetapi kau harus sadar pula bahwa aku pun ingin membunuhmu." Laki-laki itu tertawa. Katanya, "Apakah dengan permainan loncatan-loncatanmu itu kau merasa mampu mengimbangi aku kini?" "Persetan," jawab Mahesa Agni. "Ayo, berbuatlah." "Nanti dulu. Aku senang melihat kau ketakutan. Aku tidak ingin cepat-cepat berbuat sesuatu." Hampir saja Mahesa Agni meloncat menerkam laki-laki itu. Tetapi beruntunglah bahwa bekalnya kini menjadi semakin banyak untuk menghadapi keadaan yang demikian. Bahkan tiba-tiba ia menyadari bahwa di dalam setiap benturan badannya, maka kemarahan yang meluap-luap hanya akan membuat akalnya menjadi gelap. Itulah sebabnya, maka tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan lagi darahnya yang telah mendidih sampai di ubun-ubun. Dengan berusaha untuk menekan luapan perasaannya, ia berkata, "Baiklah, Empu. Kalau kau masih akan menunggu, aku pun akan bersabar pula. Mungkin kau sedang mempertimbangkan apakah kau masih mampu berbuat sesuatu." Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Sekilas terbersit di dalam dadanya pertanyaan tentang anak itu. Ternyata Mahesa Agni telah menjadi semakin mengendap dan mampu menahan diri menghadapi sentuhan-sentuhan perasaan. Anak itu kini telah berhasil menahan diri, menekan kemarahan yang telah sampai membakar kepalanya. Laki-laki itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia masih berkata, "Agaknya kau menjadi semakin berhati-hati. Apakah gurumu yang baru, Kepu Sindet, mengajarmu demikian?" "Iya," sahut Mahesa Agni pendek. Sekali lagi orang itu mengerutkan keningnya, tetapi tiba-tiba wajahnya menegang. Dengan gemetar tangannya diangkatnya menunjuk ke hidung Mahesa Agni. "Agni, ternyata kau memilih cara yang kedua. Kau akan melawanku, bukankah begitu?" "Iya," sahut Mahesa Agni pendek. Tetapi ia telah berhasil menahan hati untuk tidak dicekam oleh kemarahannya sendiri. Justru dengan demikian, ia mampu melihat lawannya dengan terang. Sikapnya, langkahnya, dan bahkan yang agak mengejutkan adalah senjatanya. Sehingga dengan herannya ia bertanya, "Empu, baru sekarang aku melihat sesuatu yang lain daripadamu. Kenapa membawa pedang? Kenapa kau tidak membawa tongkat panjangmu?" Laki-laki itu tertawa. Katanya, "Kau memperhatikan senjataku pula. Baiklah, dengan pedang-pedang ini, aku akan dengan mudahnya membunuhmu. Begitu?" Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi tampaklah dari sorot matanya bahwa ia tidak mempercayainya. "Oh, kau tidak percaya?" Laki-laki itu menebak perasaannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang. Tongkatku telah aku berikan kepada muridku. Nah, apakah kau sekarang percaya?" Mahesa Agni masih saja berdiam diri. "Nah, sekarang aku akan sampai pada rencanaku.
Kalau mungkin aku akan membuatmu pingsan saja. Kemudian sesudah aku rusakkan lidahmu, maka kau akan aku serahkan kepada adikmu. Aku akan menerima hadiah yang cukup besar. Menurut perhitunganku, hadiahnya pasti akan lebih besar seandainya aku menyerahkanmu hidup-hidup. Terdengar Mahesa Agni itu menggeram, tetapi sekali lagi ia menekan perasaannya untuk tidak membakar akalnya. Kau tidak marah? Apakah kau telah benar-benar menjadi seorang pengecut setelah sekian lama kau berada di sini? Yang terdengar adalah gemeretak gigi Mahesa Agni, tetapi ia masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Namun kesiagaannya menjadi semakin mantap. Ternyata laki-laki itulah yang kemudian tidak sabar menunggu. Perlahan-lahan ia melangkah maju sambil berkata, "Bersiaplah, aku akan segera membunuhmu." Mahesa Agni memang sudah bersiap sejak lama. Karena itu, maka ia tidak pernah merubah sikapnya. Tetapi Mahesa Agni menjadi semakin heran melihat gerak orang itu. Orang itu melangkah saja seenaknya mendekatinya. Beberapa langkah daripadanya, kedua belah tangannya terjulur sambil berkata, "Aku akan mencekikmu, tetapi tidak sampai mati." Betapa laki-laki itu telah menghina Mahesa Agni. Bagaimanapun juga, penghinaan itu tidak akan dapat ditahankannya. Karena itu maka Mahesa Agni sudah tidak dapat mengekang diri lagi. Terdengar ia menggeram, dan tiba-tiba saja tubuhnya melenting dengan cepatnya. Kakinya terjulur lurus mengarah ke lambung orang itu. Oh, ternyata orang itu terperanjat. Benar-benar terperanjat. Kecepatan gerak Mahesa Agni itu sama sekali tidak terduga-duga. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat menghindarinya. Tetapi sekali lagi ia terkejut. Ternyata serangan berikutnya telah mengejarnya. Dengan demikian maka sekali lagi ia terpaksa meloncat menghindar. Kali ini orang itu melontar cukup jauh, sehingga ia sempat untuk menyiapkan dirinya menerima serangan Mahesa Agni berikutnya yang datang seperti badai. "Bukan main," desis orang itu. "Kau maju pesat sekali, Agni. Ternyata gurumu benar-benar mampu menuntunmu. Kau akan menjadi murid Kepu Sindet yang jauh lebih baik dari kuda sempana." Mahesa Agni sama sekali tidak bernafsu untuk menjawab. Namun geraknya menjadi lebih lincah dan mantap. Serangannya beruntun berurutan sehingga lawannya terpaksa meloncat surut beberapa kali. Tetapi Mahesa Agni mengerti bahwa tidak hanya sekian jauh nilai lawannya. Itulah sebabnya maka ia pun telah bersiap untuk bertempur dalam tataran yang lebih tinggi. Ternyata perhitungan Mahesa Agni itu tidak meleset. Sesaat kemudian, lawannya tidak mau lagi hanya berloncatan mundur dan menghindar. Pada saatnya, maka mulailah lawannya itu melakukan serangan untuk mematahkan serangan-serangan Mahesa Agni. Dengan demikian, maka perkelahian itu menjadi semakin sengit. Masing-masing mencoba mencari kelemahan lawannya. Dengan gerak yang berubah-ubah Mahesa Agni mencoba untuk mendesak lawannya. Namun lawannya pun memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripadanya, sehingga mampu untuk melakukan gerak memotong hampir setiap serangan Mahesa Agni. Meskipun demikian, ternyata bahwa Mahesa Agni kini bukan Mahesa Agni beberapa waktu yang lampau. Meskipun belum sampai pada tataran Kepu Sindet, tetapi lawan Mahesa Agni itu tidak dapat menguasainya sepenuhnya.
Setiap kali ia dikejutkan oleh gerak Mahesa Agni yang terlampau cepat menurut perhitungannya, bahwa gerak itu dapat dilakukan oleh Mahesa Agni. "Anak ini benar-benar luar biasa," berkata laki-laki itu di dalam hatinya. "Ia sudah mendapat kemajuan yang tidak aku duga." Dengan demikian maka laki-laki itu pun harus mengerahkan sebagian besar dari tenaga dan kemampuannya untuk melawan Mahesa Agni itu. Perkelahian itu semakin seru dan seru. Mereka berloncatan seperti ayam-ayam jantan sedang berlaga, melontar dan menyerang dengan dahsyatnya. Sentuhan-sentuhan tangan mereka pada pepohonan telah menimbulkan guncangan-guncangan yang keras, sehingga ranting-ranting dan daun-daun yang sudah mulai kuning berguguran di tanah, seolah-olah hujan bunga yang turun dari langit, mengagumi dua orang yang sedang bertempur dengan dahsyatnya itu. Berkata laki-laki itu di dalam hati, "Aku kini benar-benar tidak dapat berbuat sekehendak hatiku atasnya. Kini bukan akulah yang menentukan bentuk dari perkelahian ini, tetapi kekuatan dan kecepatannya bergerak benar-benar merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan." Namun sementara itu Mahesa Agni pun menyadari bahwa ilmunya masih belum dapat menyamai ilmu lawannya. Betapa ia mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia merasa bahwa akhirnya dengan cara yang demikian, ia pasti tidak akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Karena itu, maka ia pun harus berbuat lain. Ia harus mencari cara untuk setidak-tidaknya memperpanjang waktu perlawanannya, sehingga ia menemukan kesempatan untuk melepaskan diri atau mati. Pada saat lawannya kemudian mengerahkan tenaganya, maka terasa betapa Mahesa Agni menjadi semakin terdesak. Kini anak muda itulah yang terpaksa harus meloncat surut setiap kali, menghindari serangan yang semakin lama semakin dahsyat. Ketika Mahesa Agni merasa bahwa ia sudah tidak akan dapat tahan lebih lama dengan cara itu, maka tiba-tiba ia melenting tinggi. Dikapainya sepotong sulur batang preh yang berjuntai hampir sampai ke tanah. Dengan kekuatan yang luar biasa direnggutnya sulur preh itu sehingga berderak patah. "Hei!" teriak lawannya berkelahi. "Apakah yang sedang kau lakukan?" Tetapi Mahesa Agni tidak menyahut. Akar preh itu diputar di atas kepalanya seperti baling-baling. Kemudian anak muda itu meloncat maju dengan garangnya. Kini sekali lagi Mahesa Agni melibat lawannya dengan akar preh yang dipergunakannya sebagai senjata. Ujungnya yang lentur ternyata cukup berbahaya bagi lawannya. Agaknya tangan Mahesa Agni benar-benar mampu menguasai senjatanya, sehingga sulur preh itu rasa-rasanya mempunyai mata yang selalu dapat melihat tempat-tempat yang lemah dan berbahaya. "Hei!" Sekali lagi lawannya berteriak. "Cara apakah yang kau pakai untuk melawanku ini? Senjata apakah namanya yang kau pergunakan itu?" Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi sulur pohon preh yang di tangannya berputar semakin cepat, melingkar dan mematuk-matuk seperti ribuan ular menyerang bersama-sama. Lawannya berkata lagi, "Ilmu sulur preh ini memang dahsyat sekali. Karena itu aku pasti tidak akan mampu melawannya tanpa bersenjata. Karena itu, aku terpaksa mempergunakan senjataku. Sebenarnya aku segan menyentuh kulitmu dengan ujung pedangku. Tetapi apa boleh buat, kau benar-benar telah membabi buta dengan permainan sulur prehmu itu." Laki-laki itu tidak menunggu mulutnya terkatup rapat.
tiba-tiba saja tangannya telah menggenggam pedang di tangan kanan dan sebuah pisau belati panjang di tangan kirinya. "Nah," katanya, "aku kini sudah bersenjata pula. Mudah-mudahan aku dapat melawan senjatamu yang aneh itu." Mahesa Agni masih tetap berdiam diri, tetapi tiba-tiba wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Ternyata orang yang biasa mempergunakan sebatang tongkat panjang itu mampu mempermainkannya dengan dahsyatnya. Kedua pedang itu saling bergulung dalam suatu gumpalan maut yang mengerikan. Bukan main. Mahesa Agni menggeram di dalam hatinya. Ilmu pedang ini benar-benar sulit untuk ditembus, apalagi hanya sekedar dengan sebatang sulur. Tetapi Mahesa Agni tidak boleh berputus asa menghadapi keadaan yang betapapun beratnya. Karena itu maka ia pun semakin memperketat serangannya. Ia masih mencoba untuk mencari kemungkinan menemukan lubang-lubang pertahanan lawannya. Tetapi sepasang senjata lawannya benar-benar merupakan perisai yang sangat rapat. Tidak ada kesempatan sama sekali bagi Mahesa Agni. Bahkan ketika sulur prehnya mematuk dari atas pun, terasa sulur itu bergetar. Ketika sulur itu ditariknya, maka ujungnya telah tertebas beberapa cengkang. Bukan main, bukan main. Berkali-kali Mahesa Agni memuji permainan pedang itu di dalam hatinya. Ia mengenal orang itu dengan senjatanya yang khusus, sebatang tongkat panjang sebagai ciri kebesarannya. Dengan tongkat panjangnya, orang itu hampir-hampir tidak terkalahkan. Tetapi ternyata ia tidak hanya mampu mempergunakan senjatanya yang khusus, kini ternyata ia mampu menggerakkan sepasang pedang. Dengan dahsyatnya pula, awan putih yang bergumpal-gumpal menyelubunginya. Setelah sekian lama bertempur dengan sekuat tenaganya, bahkan kadang-kadang Mahesa Agni harus mengerahkan tenaganya berlebih-lebihan. Maka semakin lama, tenaga anak muda itu menjadi semakin susut. Sementara itu, matahari yang merayap di langit menjadi semakin jauh melampaui titik puncak langit. Tanpa mereka sadari, maka keduanya telah berkelahi lebih dari setengah hari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.